Dari mana kamu berasal? Merupakan sebuah pertanyaan yang sederhana yang mungkin sangat mudah dijawab oleh kebanyakan orang. Namun, mungkin tidak begitu bagi anak budaya ketiga atau third culture kids. Istilah ini diciptakan oleh dua sosiolog, Ruth dan John Usim, yang mengacu kepada individu yang dalam masa pertumbuhannya mengikuti orang tua untuk berpindah ke satu atau lebih negara. Tia dan Nadia adalah dua sosok anak budaya ketiga. Meskipun orang tua mereka asli Indonesia, mereka menghabiskan masa pertumbuhannya di luar negeri karena menyesuaikan dengan lokasi ayah bekerja. Tinggal di London, UK, about 4 tahun. Terus balik lagi ke Indonesia. Tinggal di Indonesia baru 3 tahun, terus langsung pindah lagi sekeluarga ke Australia, in Perth. And sampai sekarang tinggalnya di Australia, but right now kayak sementara lagi di Indonesia buat holidays. Di Filipina untuk 2 tahun dan Singapura 4 tahun. Berdasarkan studi, Martin dan Nakayama menyebutkan bahwa anak budaya ketiga memiliki tantangan dan peluang yang unik. Terlebih, sebagai anak muslim berdarah Indonesia yang tumbuh di negara minoritas, Tia dan Nadia tentunya memiliki pengalaman tersendiri. Mendapat kesempatan untuk tinggal di luar negeri di usia dini, terlebih di negara maju, menciptakan banyak peluang bagi Tia dan Nadia, mulai dari peluang pendidikan, karir, kesehatan, maupun peluang sosial. Juga dari segi sosial, gue jadi bisa bergaul dengan orang, maksudnya berbagai orang dari macam-macam latar belakang. Jadi ya kayak lebih bisa tolerant dan juga lebih berwawasan, I guess, karena sekalian learn each other's cultures juga. Berbeda bagi Nadia, peluang yang sangat berarti baginya ialah tumbuh di lingkungan dengan pemikiran yang terbuka mengenai masa depan. Di Australia, ia merasa tidak mendapat tekanan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi seusai SMA. Menurutnya, opsi yang ia dapatkan sangat terbuka untuk melanjutkan karirnya. Bahkan, ia pun sudah mulai bekerja paruh waktu sejak usia 13 tahun. Indo itu lebih kayak traditional because it's more kayak when you graduate SMA, you have to go straight to kuliah and there's kind of no other pathways yang bisa kayak everyone follow gitu. Karena itu kayak that is like the traditional mindset of Indos gitu, kayak lu kalau misalnya nggak masuk ke uni belum tentu dapet kerjaan kan ya. Dan aku tuh kayak suka banget the fact kayak di Australia you don't have to follow that mindset. Kayak it's free, you're able to follow whatever you want, you're able to follow your dreams and whatever you want to do without anyone judging you that you're not going to succeed in the future. That's what I love. Setiap pengalaman tentunya tak luput dari tantangan. Meskipun Filipina dan Singapura adalah dua negara yang memiliki banyak kemiripan budaya dengan Indonesia, Tia merasa dua tantangan terbesar yang ia alami saat pertama beradaptasi ialah bahasa dan agama. Bahasa, first of all, karena sebelumnya juga gue emang belajar bahasa Inggris kan di Indonesia, cuman obviously nggak se-fluent itu, sedangkan pas kesana langsung international school. Dan juga gue dulu pas di Indonesia juga sekolah Islam, tapi pas kesana justru kan they don't integrate religion into school kan, jadi kayak oh gitu, terus kayak nanya agama tuh aneh ternyata, terus kayak I don't know, that sort of thing I guess seputar agama dan bahasa. Meskipun begitu, Tia merasa di usia yang masih belia, adaptasi terhadap kedua tantangan tersebut tidak memakan waktu yang lama. Hal tersebut juga dirasakan oleh Nadia saat pertama pindah ke Inggris. Bahkan, saat itu ia terlalu muda untuk mengingat. Berbeda cerita saat ia pindah ke Australia. Saat itu, ia sedang memasuki masa remaja. Ia menghadapi tantangan di mana pergaulan di Australia dapat dikatakan lebih bebas dibandingkan dengan nilai-nilai yang ia dan keluarganya anut sebagai orang Muslim Indonesia. The struggles is always involved with pergaulan. The pergaulan is maybe you would consider it kayak more wild di luar in comparison to Indo. And as an Asian background, an Asian Muslim, like me, an Asian Muslim, and also my parents who are from that kind of background, it is definitely not like what we follow. Rasisme tak luput dari tantangan yang dihadapi anak budaya ketiga, terlebih bagi Nadia yang menggunakan hijab. Seringkali Nadia dihadapkan dengan yang ia sebut sebagai hidden offensive joke atau candaan yang tanpa mereka sadari adalah perkataan yang menghina nilai dan kepercayaan Nadia.
Ia pun menyadari teman-teman dan keluarganya yang juga mengenakan hijab seringkali mendapat perlakuan yang ia sebut sebagai catcalling atau panggilan yang merendahkan saat berada di tempat umum. One thing that I noticed kayak maybe in high schools is hidden offensive jokes. Kayak it's something that is so kayak denormalized yang people kira itu nggak bakal offensive for like people who actually relate to it. Tapi like I know that some of my friends would like they would literally kayak shout like Allah Akbar, you know, like it's just like it is offensive, but like people don't know it's offensive because it's just so kayak normalized kan, and they don't know that it's actually like affecting people other than like the fact that it's just a joke. Tapi at the same time, like they just need to be educated. They just need to we just need to let them know that that's not okay. Kenyataannya, anak budaya ketiga juga menghadapi tantangan ketika mereka kembali ke negara asal. Tia dan Nadia mengaku meskipun mereka bercakap bahasa Indonesia dengan keluarga sehari-hari, mereka tetap menemukan kesulitan saat kembali ke Indonesia, khususnya saat lawan bicara menggunakan slang atau bahasa gaul. Terlebih, mereka juga menerima perilaku labeling dan stereotyping. Berdasarkan studi, tantangan anak budaya ketiga yang cenderung tak kasat mata ialah rentan mengalami kendala dalam menemukan jati dirinya. Sulit bagi mereka untuk membangun memori kolektif, rasa memiliki yang kuat pada budaya asal, bahkan dapat membuat mereka merasa seperti anak hilang akibat rasa tidak mengakar pada suatu tempat pun. Dari mana kamu berasal? Orang manakah kamu? Di mana rumah sebenarnya bagimu? Adalah pertanyaan yang kerap sulit dijawab oleh anak budaya ketiga. Dengan gue tinggal di luar tuh jadinya kayak pas balik juga I never really felt like I know what I consider as home. Kayak soalnya ngerasa kalau each of the places that I stayed in itu tuh emang sama-sama berkontribusi into making me who I am now gitu. Jadi kayak sebenarnya sampai sekarang I don't really know which I consider as home. Meskipun menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam membentuk identitas pribadi, anak budaya ketiga umumnya tumbuh menjadi lebih resilient dan adaptif. Tia dan Nadia menunjukkan bahwa mereka mampu mengoptimalisasikan peluang dan tantangan yang mereka miliki sebagai anak budaya ketiga. Utilize it, misalnya ya sekarang gue ngajar bahasa Inggris, terus sekarang kerjaan gue juga involve a lot of bahasa Inggris. Jadi kayak perwakilan kantor perwakilan Universitas di Belanda, jadi kayak pakai banyak bahasa Inggris. Dan another thing is sebenarnya I feel like critical thinking yang gue dapetin pas di luar juga sampai sekarang masih ngefek banget sih, and kayak I feel like it helps me deal with things and look at things in a critical way. Selain memanfaatkan peluang, pernahkah terbesit di pikiran Anda bahwa tantangan pun, jika dioptimalisasikan, dapat menjadi sebuah peluang? Ya, itulah yang dilakukan oleh Nadia. Menjadi minoritas Muslim di Perth, Australia, justru memberikan peluang bisnis baginya. Ia membangun usaha bernama Nats Collective yang menjual busana mode Muslim. So I do own a business, like a small business, and it is a Islamic business which there is a lot di Indo. Tapi di sana kan nggak banyak. And I took that advantage to open up that business. And not only that, it's kind of, I've always been into fashion, right? And I didn't, like, it's just a little dream that I've always had. It's very little, and I've never thought it was possible. Tapi kayak I've wanted to make it happen. Selain membangun bisnis, Nadia bersama teman-temannya membentuk sebuah organisasi anak muda Muslim di Australia Barat bernama Muslim Youth of Western Australia. Seeing how our organization has grown so much, we know that there are so many people that are just like us. Dengan lingkungan dunia yang semakin global, populasi anak budaya ketiga menjadi semakin banyak. Bisa jadi ada di sekeliling Anda atau bahkan tanpa mengetahui istilahnya, justru malah diri Anda sendiri. Anak budaya ketiga cenderung akan tumbuh menjadi anak yang berpikiran terbuka, toleran, dan mudah beradaptasi. Hal-hal esensial di tengah dunia global tersebut mungkin justru dapat dipelajari masyarakat dari anak-anak budaya ketiga. Lalu jika ditanya kembali, dari mana kamu berasal? No, I'm definitely an Indonesian Muslim. I'm still faithful for Indonesia. I love Indonesia. Maudy Kalisa melaporkan dari Jakarta.